Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan terkait dengan tugas mata kuliah Tata Kelola Global yang diampu oleh Ibu Ardila Putri terkait dengan Realism Perspective to Global Governance. Ya, sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Venti Agustina. Kemudian ada saya sendiri, Fendi Irawan. Yang ketiga ada Raffi Sanjaya. Kemudian Anastasia Nadira. Yang keempat Nisa Amalia Nurista. Yang kelima Indah Hairunisa. Dan yang terakhir adalah Rifki Ananta Haidar. Oke, masuk ke poin yang pertama terkait dengan asumsi dari realisme. Baik, pertama, menolak tata kelola global karena tata kelola global dapat menghambat aktivitas aktor yang lebih luas. Asumsi realis ini didasari oleh pandangannya pada sistem internasional yang anarki dan hanya negara yang memiliki kekuasaan tertinggi, sehingga bagi mereka tata kelola global hanya akan membuat peran negara semakin kecil akibat dari banyaknya aktor yang muncul di sistem internasional dan memilih untuk menolak tata kelola global. Kedua, kerjasama diragukan karena tidak adanya ultimate power dari aktor tertentu. Realisme memiliki asumsi yang identik dan erat dengan pemikiran dasarnya yang skeptis, sehingga melihat hal yang menimbulkan ketidakpastian pada suatu kerjasama. Karena bagi realisme, suatu kerjasama akan mustahil terjadi apabila tidak adanya kekuasaan atau aktor yang memegang kekuasaan tertinggi pada kerjasama tersebut yang juga dibentuk atas dorongan tata kelola global. Ketiga, tata kelola global hampir tidak mungkin karena harus ada aktor khusus untuk mengendalikan keadaan global. Nah, kritik ini menjelaskan bahwa realis berpedoman pada asumsi utamanya yang menjadikan negara hanya salah satu aktor pada interaksi antar hubungan internasional, maka dari itu sama halnya demikian pada tata kelola global yang melibatkan banyak aktor serta peran dari berbagai pihak yang membuat suatu hal tidak akan pernah dapat berjalan dengan maksimal dan terkontrol selain aktor utamanya yaitu negara. Kritik yang keempat adalah negara akan mengandalkan militer mereka untuk mencapai power. Hal ini karena militer menjadi fondasi pertahanan utama bagi realis dalam menjaga kedaulatan suatu negara, sehingga peran militer sangat penting mengingat kekuasaan suatu negara juga berasal dari kemampuan teknologi dan kemampuan yang dimiliki oleh militer suatu negara dalam menjadi negara yang hegemon dalam sistem internasional, terkhusus dalam mengontrol tata kelola global. Kritik yang terakhir adalah struktur global akan selalu anarkis dengan negara memegang kekuasaan lebih dari aktor lain. Ya, kritik ini menjelaskan bahwa tidak ada aktor lain selain negara pada pemikiran realisme yang sangat menekankan negara yang dapat menanjalkan berbagai kegiatan maupun aktivitas dalam hubungan internasional, karena bagi realisme tidak ada suatu hal apapun yang dapat berjalan baik dan terwakilkan selain negara apabila negara menjadi entitas yang utama dalam memainkan peran di sistem internasional. Oke, selanjutnya poin kedua terkait dengan realism perspective toward global governance. Pertama, rejeksionalisme berakar dari asumsi dasar realis self-help. Kedua, level analisis di dalam rejeksionalisme realis adalah negara dan aktor dominan adalah Amerika Serikat dan publik. Ketiga, asumsi bahwa tata kelola global tidak mungkin dan merusak peran negara sebagai agen perlindungan diri. Keempat, kerjasama antar negara sulit kecenderungan alami. Sebagian besar negara adalah perilaku egois. Oleh karena itu, mengandalkan negara adalah hal yang terbaik. 5.
Pemeliharaan pertahanan yang kuat adalah satu-satunya pilihan. Pertahanan ini dapat dibentuk dalam aliansi dengan negara lain, tetapi harus selalu mampu bertindak secara independen dan tanpa mengacu pada yang lain. Terakhir, tata kelola global dimaksudkan untuk membuat frustasi dan mengebiri Amerika Serikat, membiarkan jalan terbuka bagi musuh untuk menggantikan tata kelola global multilateral dengan tirani. Selanjutnya, poin ketiga terkait dengan realism critic toward global governance. Pertama, prospek kerjasama internasional menjelaskan bahwa rejeksionalisme meragukan adanya kerjasama internasional dikarenakan dunia yang anarki membuat tidak ada kewajiban mengenai suatu negara harus melakukan hal timbal balik ataupun kerjasama. Kedua, asal-usul dorongan menuju terciptanya global governance, kritik ini mengarah ke pandangan konspirasi dan visi apokaliptik. Serta, apakah adanya dorongan ini untuk mewujudkan kepentingan salah satu pihak saja? Itu menjadi pertanyaan dalam kritik nomor 2 ini. Ketiga, peran negara-negara berdaulat dalam urusan internasional. Ya, dalam rejeksionisme mengadopsi aksioma realis yang berpendapat bahwa tidak ada otoritas menyeluruh yang dapat dipaksakan, yang dapat memberitahu negara apa yang harus dilakukan dan membuat mereka melakukannya. Maka dari itu, dalam pandangan dunia ini, hubungan internasional adalah zona liar yang tidak memiliki tatanan hukum. Dan karena itu pula, tidak seperti komunitas domestik di dalam negara. Keempat, apa yang akan terjadi di dalam pemerintahan global tersebut? Baik, rejeksionalisme memandang bahwa pemerintahan itu sebagai masalahnya. Pemerintah yang gagal mewakili rakyat secara efektif dan menjadi entitas yang mementingkan diri sendiri dan kalangan orang penting. Ya, itulah ketiga poin yang menjelaskan terkait dengan tugas dari kelompok 4. Dan berikut ini merupakan referensi yang kami gunakan dalam mengerjakan dan menganalisis tugas-tugas ini. Sekian dari pemaparan yang dapat kelompok kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Baik, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.